Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bil ghina'i mazkur wa bil 'izzati wal jalali mashhur wa 'ala sarra'i wad dharra'i mashhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu lana likulli usrin yusra wa likulli hammin farraja wa likulli da'in dawa'a wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janbihi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini khatib mengajak khususnya pribadi khatib dan hadirin. Marilah senantiasa kita meningkatkan kualitas amal ibadah, keyakinan, kecintaan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan wujud nyata realisasi amal semakin meningkatnya rasa syukur kita kepada Allah. Dengan memperbanyak rukuk, sujud, iktikaf, qiyamul lail, infak, sedekah, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan hidup kita yang singkat dan sementara menjadikan hidup kita berkualitas, bermakna, bermanfaat, berbarokah, dicintai oleh Allah dan dalam ridho dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Setiap orang hidup pengen bahagia. Setiap orang hidup ingin gembira, mencapai harapan cita-citanya, penuh dengan kesuksesan di dunia dan meraih kebahagiaan di akhirat. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, innamal amalu rahmatum minallah li ummati. Sesungguhnya harapan cita-cita adalah rahmat dari Allah kepada umatku. Andai kata tidak ada harapan, tidak ada cita-cita, seorang ibu tidak akan menyusui anak dan petani tidak akan menanam pohon. Kenapa kita masih kuat? Kenapa kita masih berdiri kokoh? Kenapa kita masih punya kehidupan saat ini? Karena kita masih punya harapan, ingin membahagiakan diri, membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan ingin kehidupan kita meningkat hari ini dan juga di masa yang akan datang. Namun ternyata apa yang kita rencanakan terkadang berbanding terbalik. Kita berharap sehat, dapatnya sakit. Kita ingin kuat, lemah. Kita ingin hasil, tidak berhasil. Kita ingin untung, merugi. Kita ingin sukses, gagal. Kita ingin mendapatkan kesenangan, tetapi penderitaan yang kita dapat. Maka oleh karenanya, ketika seseorang harapan cita-citanya telah berhasil, memperoleh kebahagiaan dari Allah, nampak terlihat tandanya. Secara lahiriah, jalannya semangat, senyumnya mengembang, rona wajahnya nampak terlihat, kehidupannya meningkat. Bisa saja ruku dan sujudnya semakin khusyuk kepada Allah karena nampak dari apa yang telah diniatkan, dicita-citakan, telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang belum terwujud harapan dan cita-citanya, bisa saja secara lahiriah dia nampak lemah, putus asa, tidak bergairah, semangat kerjanya menurun, aktivitasnya menurun. Kenapa? Sesuatu masih dipikirkan dan masih panjang untuk pencapaiannya. Sehingga Syekh Ibnu Athaillah mengungkapkan, mastudi'a fi ghaibis sarair, zuharu fi syahadatiz zawahir. Apa yang terkandung di dalam rahasia batin yang menjadi lintasan batin seseorang, pengaruhnya nampak pada anggota lahir. Yang senang, yang gembira,
yang bahagia, yang sudah berhasil, yang harapannya terwujud, pasti nampak terlihat secara lahiriah, kehidupannya semakin berwarna, kegembiraannya nampak, terbangun dalam kehidupannya. Tetapi mereka yang masih resah, mereka yang masih susah, mereka yang masih gelisah, harapan dan cita-citanya belum nampak terlihat bahkan masih jauh, maka terjadi nampak kemurungan karena yang menjadi lintasan batin itu nampak terlihat secara zahirnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah rahimakumullah. Namun lebih jauh baginda Nabi menunjukkan tanda-tanda orang bahagia. Kata baginda Nabi, alamatus sa'adah arba'atun. Tanda-tanda orang bahagia itu ada 4. Pertama, zikruz dzunubil madiyah, mengingat kekurangan dan kesalahan masa lalu. Orang yang bahagia adalah orang yang pernah memikirkan, menjadi sebuah introspeksi kalau dia pernah salah di masa lalu. Jangan sampai kekurangan, kesalahan di masa lalu terulang saat ini dan di masa yang akan datang. Ketika dia mengakui kekurangan masa kelamnya, jauh dari Allah, meninggalkan Allah, lupa dengan Allah, meninggalkan baginda Nabi Muhammad SAW, maka saat ini menjadi sebuah istighfar, menjadi sebuah refleksi muhasabah untuk mendekat kepada Allah. Ya Allah, dulu adalah masa lalu saya, dulu adalah masa kelam saya, dulu adalah masa noda dan dosa saya. Jadikan hari ini dan masa depan saya kebahagiaan buat diri saya dan keluarga saya untuk peristighfaran pertobatan saya kepadamu ya Allah. Semakin meningkat, semakin mengingat kekurangannya, semakin banyak memohon ampun dan bertobat kepada Allah, tentu dia akan merasa bahagia. Kenapa? Karena ringan langkahnya, mudah ibadahnya, dan tertuntun dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Nabi, tanda orang bahagia adalah wanisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebahagiaan di masa lalu. Orang yang telah melakukan kebaikan, orang yang melupakan kebaikan yang telah dilakukan adalah orang bahagia. Kalau kita pernah menolong, kalau kita pernah membantu, kalau kita pernah meringankan orang, kalau kita pernah membuat orang menjadi tertawa, tersenyum oleh tertawa kita, maka jangan diingat kebaikan yang pernah kita lakukan. Kenapa? Kalau kita mengingat kebaikan yang pernah kita lakukan, maka ketika orang yang kita bantu, ketika orang yang kita tolong berbanding terbalik dengan harapan kita, maka kita tidurnya menjadi tidak nyenyak, makannya menjadi tidak nikmat, hidup kita menjadi resah. Kenapa dia seperti itu? Padahal sudah saya tolong, padahal sudah saya bantu, padahal saya sudah mudahkan, kesulitannya saya ringankan, apa yang menjadi kebutuhannya saya berikan. Tetapi apa pemberiannya dia kepada saya? Tetapi apa penghormatan dia kepada saya? Kalau kita pikirkan kebaikan yang pernah kita lakukan terhadap orang yang pernah kita berikan, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam kehidupan. Asal kita yakin dengan firman Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in ahsatum falha. Jikalau kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Tetapi sebaliknya, jikalau kalian berbuat keburukan, maka keburukan itu juga akan kembali kepadamu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun seberat biji atom, walaupun seberat zarah, kecil mungkin bilangannya, tapi semuanya ada nilai yang kita lakukan. Maka orang bahagia tandanya dia tidak pernah risau atas tidak diberikan ucapan terima kasih oleh orang lain, atas tidak dilakukannya kebaikan oleh orang lain terhadap kita, karena niatnya yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mau terima kasih ke, enggak masalah. Dia tidak terima kasih ke, enggak ada masalah. Dia mau menghormati, tidak menghormati, tidak masalah. Karena yang dilakukan semata-mata adalah tuntunan dengan tuntunan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tanda orang bahagia kata Nabi, wa nazaruhu ila man fawqahu fiddin, dan memandang orang yang ada di atasnya dalam urusan agama. Kalau kita kepingin bahagia, maka lihatlah orang yang ada di atas kita, makomnya, kesolehannya, kebaikannya, kerajinannya, kebaikannya, kedermawanannya, kedekatannya kepada Allah. Kalau saat ini kita rajin ibadah, kalau saat ini kita rajin membaca Quran, berzikir, mengingat Allah, hati kita terpaut dengan Allah,
Maka ini termasuk makom yang baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat lagi orang yang ada di atas kita supaya lebih meningkat makom kita, kedudukan kita di hadapan Allah. Jangan melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan agama. Kalau ditanya, Mas kenapa nggak ke masjid? Lah dia nggak ke masjid. Mas sampean nggak sedekah? Lah dia nggak sedekah. Mas sampean nggak ngaji? Lah dia nggak ngaji. Kalau kita melihat orang yang ada di bawah kita dalam urusan agama, maka menurun kualitas yang telah menjadi baik. Harusnya dalam hal pandangan agama, lihat orang yang ada di atas kita dalam pemahaman agama, agar kita menjadi bahagia kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa nazzarahu ila man dunahu fid dunya. Orang yang bahagia tandanya adalah orang yang melihat yang berada di bawahnya dalam urusan dunia. Kalau kita selalu mendengar ke atas, melihat kelebihan orang, mobilnya lebih bagus dari mobil kita, rumahnya lebih mewah dari rumah kita, uangnya lebih banyak dari uang kita, fasilitasnya lebih banyak dari fasilitas kita, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup. Hati kita berdetak dengan kerasnya, jantung kita nggak menentu, pikiran kita menjadi cemas, langkah kita menjadi tidak menentu. Kenapa? Karena kita selalu berharap ingin bisa lebih terhadap pencapaian yang dicapai orang lain. Maka bersyukurlah saat ini. Kalau hari ini kita masih untung baru sedikit, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Engkau berikan kebahagiaan, Engkau berikan kenikmatan. Saya masih bisa berjalan, berapa banyak yang sudah tidak bisa berjalan. Hari ini saya masih bisa memakai kendaraan motor, berapa banyak yang tidak punya motor. Hari ini saya bisa mengendarai mobil, alhamdulillah, berapa banyak orang yang tidak bisa membawa kendaraan mobil. Hari ini saya masih bisa sehat, berapa banyak yang sakit. Hari ini saya masih bisa berkumpul dengan keluarga, berapa banyak orang yang tidak bisa lagi berkumpul dengan keluarganya. Ketika kita mensyukuri hidup ini dengan lebih baik, bersyukur sebanyak-banyaknya, maka hidup kita menjadi bahagia. Tetapi sebaliknya, kalau kita selalu melihat orang yang ada di atas kita dalam urusan dunia, yang terjadi adalah emosi, marah, dendam, bahkan kedengkian terhadap saudara-saudara kita. Maka doa yang diajarkan oleh baginda Nabi di dalam Al-Quran, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, janganlah ada kedengkian di dalam hati kami terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Oleh karena itu, siapapun, saya, Anda, diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa iza an'amna 'alal insani a'radu wa na'a bijanibi. Dan apabila Allah memberikan sedikit kenikmatan kepada manusia, a'radu, berpaling, menjauh dan sombong. Rata-rata manusia ketika baru dapat nikmat sedikit saja sombong, punya fasilitas sedikit sombong, punya uang banyakkan sedikit sombong, bahkan berpaling dalam ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sebagian kecil yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila diberikan kesulitan, kesusahan, penderitaan, berapa banyak manusia yang berkeluh kesah, bahkan berpaling dari Allah, berputus asa dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak yang mengambil jalan pintas, potong kompas, mengakhiri hidupnya karena tidak kuat menanggung beban hidupnya. Mereka akhirnya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Berbahagialah kita manakala ada 4 tanda dalam kehidupan kita ini. Mudah-mudahan hidup kita bahagia saat ini dan di masa yang akan datang memperoleh kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in
wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha wa huduril jum'i wal jama'at. Faqala ta'ala hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabi qadima. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wardallahumma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Ya Allah, siang hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu dalam rangka menunaikan ibadah sholat Jum'ah berjamaah. Jadikan siang hari ini menjadi siang yang bermakna, bermanfaat, penuh hikmah, penuh maaf, ampunan, ridho dan barokah. Berkailah hidup dan kehidupan kami, berkailah rumah tangga kami, berkailah anak cucu dan keturunan kami, berkailah usaha, pekerjaan, ilmu, nikmat, anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Engkaulah zat yang maha mempermudah-mudahkanlah. Engkaulah zat yang maha menggampangkan-gampangkanlah. Engkaulah zat yang maha memperlancar-lancarkanlah. Engkaulah zat yang maha mengatur-aturlah. Engkaulah zat yang maha komplitkanlah ya Allah. Apa yang menjadi kebutuhan kami, harapan kami, cita-cita kami dan doa kami kepadamu. Engkaulah zat yang maha pemaaf. Engkaulah zat yang maha pengampun. Maafkanlah segala kekurangan kami. Ampunilah segala noda dan dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa mertua kami, dosa kakek nenek kami, dosa guru-guru kami, dosa istri, anak, menantu, cucu dan keturunan kami, dosa orang-orang yang menjadi bagian kasih sayang kami. Hindarkan kami semua ya Allah, keluarga kami, anak, cucu dan keturunan kami, saudara-saudara kami, masyarakat kami, bangsa dan negara yang kami cintai ya Allah, dari penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana, musibah, azab-Mu. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala limpahan karunia nikmat anugerah yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul 'azima yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.